Salam sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada video kali ini kita melihat satu ustadz yang murtad dari garis besar, dari garis fanatik yang notabene-nya bapak ini dididik sejak kecil dari muslim dan sampai dia menjadi ustadz dan pada akhirnya jadi murtad, percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa kesaksian Pak Ustadz ini percaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut. Dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi 12 tahun itu dianggap sudah akhil balik. Jadi sudah wajib sholat. Nah, seorang muslim kalau dia tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, berarti dia tidak bisa sholat. Nah, karena itu sebagaimana juga anak-anak muslim, kami sejak kecil belajar mengaji, lalu menghafal surat-surat pendek untuk bisa sholat. Dan saya diajarkan oleh ayah saya langsung. Dan dia begitu ketat mengontrol apakah saya sholat atau tidak. Ya, karena diajarkan di Quran bahwa lakukan 4, nggak lakukan 1, maka yang 1 ini membatalkan yang 4. Dikatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi ayat saya itu mengontrol ya saya supaya sholat, kami anak-anaknya itu dikontrol mengenai sholat ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen, keluar dari Islam. Sebab diajarkan inna dina indallail Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Karena dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saya menyadari saya rugi kalau keluar dari agama mayoritas ini. Untuk konteks Indonesia ya. Rugi. Karena ini mayoritas. Ya, agama yang dianut oleh mayoritas. Dan kadang-kadang kalau kita mau berkarir selalu dilihat agamanya.
Ya. Nah, jadi memang rugi, saudara. Ya. Bahkan saya punya prinsip juga sama dengan prinsip orang-orang Islam yang lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 102. Jadi kembali lagi saya tegaskan, bukan keinginan saya, karena ini prinsip Islami yang saya pegang secara kuat. Ya. Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam, ya bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Tanggapan saya terhadap Ustadz yang murtad ini bahwa tetap teguh di dalam iman. Jangan kendur imannya, jadilah saksi untuk semua orang. Orang percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan pekerjaan manusia. Manusia hanya sebagai alat dalam memberitakan kebenaran. Tetapi sesungguhnya perlu kita ketahui di dalam kitab suci mengatakan bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 44. Sekali lagi Yohanes 6 ayat 44 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah di mana setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Allah. Karena Allah sendiri yang menariknya sehingga dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Allah dalam wujud Roh Kudus yang diam di dalam hati setiap manusia. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus dan ada orang yang menceritakan, bukan pekerjaan manusia. Sekali lagi, manusia hanya sebagai alat untuk menceritakan cerita keselamatan itu, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup untuk menebus dosa manusia. Karena sesungguhnya adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia, sehingga orang yang mendengar firman Tuhan itu, orang yang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus itu, dia terima, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada pemaksaan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menjamah dia, karena Roh Kudus yang bekerja, mengisapkan, menyadarkan itu orang dari dosa-dosanya. Ini sih tanggapan dari saya. Semoga kita tetap kuat di dalam iman kita, kepercayaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga semakin hari semakin hidup kita diperbaharui oleh kasih Kristus, dan hidup kita semakin teguh, iman kita jangan goyah meskipun dunia membenci kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita tetap harus kuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu satu-satunya yang harus kita pegang. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada Tuhan yang mengatakan itu. Hanya Tuhan Yesuslah yang mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu tanggapan dari saya, teman-teman. Semoga video ini memberkati kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita terus mendukung saudara kita ini di dalam doa dan saling mendukung terus di dalam iman kekristenan, bahwa marilah kita hidup bersaksi kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Ini tanggapan dari saya. Semoga video ini sekali lagi memberkati kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.